Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berita hari ini datang dari permainan dinamis Persebaya dan pemain pembeda Persebaya menjadi fokus Lafundes. Dan beritanya seperti ini. Pelatih Madura Fabio Lafundes mengatakan Persebaya Surabaya adalah tim yang dinamis dan memiliki pemain dengan kualitas yang bagus. Ia mengaku telah bicara dengan semua pemain agar mewaspadai permainan Persebaya dan mengatakan seperti ini, kalau pemain mewaspadai gerakan lawan pasti ada pembeda saat pertandingan di lapangan, kata Fabio. Menurut Fabio, pada putaran kedua Liga 1, Persebaya mendatangkan dua pemain baru yang kualitasnya sangat bagus. Dua pemain itu adalah Paulo Victor sebagai striker dan J. Valente sebagai jangkar. Hadirnya dua pemain baru itu semakin membuat tim Persebaya dinamis saat bermain di lapangan. Dan melanjutkan seperti ini, kita harus mewaspadai dan fokus 100%, tegasnya. Pengamatan pelatih asal Brasil ini sewaktu putaran pertama, timnya datang ke Persebaya dengan raihan 3 kali kemenangan atas lawan-lawannya, termasuk kemenangan 8-0 atas Barito. Sedangkan untuk kondisi sekarang, Persebaya yang datang ke Madura dengan raihan 3 kemenangan beruntun. Sementara untuk Madura United, sebelum pertandingan melawan Persebaya malah menelan 2 kali kekalahan dan mengakhiri seperti ini, tapi kita kalah dalam 2 laga sebelumnya. Ini ganti situasinya dan bikin pertandingan jadi beda tutupnya. Nah, itu pengamatan dari Fabio Lafundes setelah 3 pertandingan diamati permainan Persebaya sebelum melawan Madura United. Sekarang memang ada pembeda di skuad Persebaya. Yang pertama Marcelino setelah out, sekarang ada Paulo Victor dan J. Valente. Ini benar-benar diamati dan Lafundes menyatakan akan serius lah mengamati pergerakan para pemain ini. Memang ya benar apa yang dikatakan Lafundes, di putaran pertama kita jarang bermain bersama Marcelino dan memang tidak ada pembeda untuk skuad Persebaya. Dan di paruh kedua ini dengan datangnya 2 pemain, Paulo Victor dan J. Valente, terlihat jelas ya peluang yang dimiliki Persebaya selalu diselesaikan dengan klinis oleh Paulo Victor khususnya. Nah, mungkin sampean seperti apa, sampean juga pasti punya penilaian tersendiri terkait performa para pemain, dan doa juga sangat diharapkan sebelum laga antara Persebaya melawan Madura United. Yang terbaik bagi kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari inilah 2 pemain yang kemungkinan diplot sebagai pengganti Marcelino, dan beritanya seperti ini. Yang pertama, Jose Pedro Magalhaes Valente alias J. Valente sebenarnya berposisi sebagai gelandang serang, bahkan dulu dia menjadi playmaker utama PSS Sleman. Akan tetapi sejak bergabung dengan Persebaya, J. Valente bermain sedikit ke belakang sebab Aji ingin memberikan tempat kepada Marcel. Setelah Marcel pergi, J. Valente bisa diandalkan sebagai pengatur serangan Persebaya. Kemudian Alwi Slamet dan Muhammad Hidayat bisa diduetkan di belakangnya. Sementara untuk pemain lainnya, Brilian Aldama bisa diplot sebagai pengatur serangan Persebaya. Peran tersebut sebenarnya sudah beberapa kali dijalaninya. Di Persebaya, Brilian sudah 2 kali diplot sebagai gelandang serang, yakni melawan Persib Bandung dan Persis Solo. Soal kualitas, Brilian Aldama sebenarnya tidak perlu diragukan. Dia pernah menjadi andalan timnas Indonesia dan berpengalaman bermain di Eropa. Nah, itu kabar dari Persebaya hari ini. Sepertinya memang ada 2 pemain ini yang bisa diplot sebagai pengganti Marcelo Ferdinand setelah pindah ke Belgia. Yang paling mendekati J. Valente dengan kualitas dan pengalaman, dan terbukti di paruh pertama dia bermain untuk PSS Sleman dan sangat bagus lah permainannya. Lah, mungkin sampean seperti apa, sampean juga pasti punya penilaian tersendiri terkait siapa pemain yang pantas untuk menggantikan Marcel yang sudah hijrah ke Belgia. Yang terbaik bagi kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali. Wani sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.